Cara menghargai waktu dalam Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya, sudah seberapa baik kita menghargai waktu? Dalam Islam, waktu bukan sekadar detik yang berlalu, tapi sebuah amanah, ujian, bahkan ibadah. Yuk, kita telusuri bersama bagaimana Islam memandang waktu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 1. Allah bersumpah demi waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Aisyah 103, 1-3, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal syalih, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Luar biasa, Allah bersumpah dengan waktu. Kalau Allah pencipta alam semesta sudah bersumpah, menandakan betapa berharganya ia. Ini bukan perkara remeh-temeh. Saking berharganya waktu itu. Setiap detik yang tidak diisi dengan iman dan amal adalah kerugian, sangat merugi. Kedua, waktu yang terbuang, penyesalan yang terlambat. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Allah mengisahkan penyesalan orang-orang yang lalai. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau beri tangguh sedikit waktu, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang syalih. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa diulang. Penyesalan datang ketika semuanya telah terlambat. Ketiga, nasihat emas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Juga dalam hadis lain, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini artinya, waktu kosong adalah peluang emas untuk mendekat kepada Allah, berilmu, beramal, dan berbuat manfaat. Keempat, bagaimana cara menghargai waktu? Islam mengajarkan kita untuk menata jadwal dengan baik, tidak menunda amal kebaikan, mengisi waktu luang dengan ibadah, evaluasi harian. Hari ini lebih baik dari kemarin, hindari aktivitas sia-sia. Karena setiap detik akan kita pertanggungjawabkan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita kembali ke surah Al-Aisyah. Cara menghargai waktu menurut tafsir Al-Quran surah Al-Aisyah. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal syalih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Qs. Al-Aisyah 1-3. Makna dan tafsir singkat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia merenungkan surat ini saja, niscaya itu cukup bagi mereka. Surat ini sangat padat makna dan menjadi pedoman utama dalam mengelola waktu dan hidup. Cara menghargai waktu menurut tafsir surah Al-Aisyah. 1. Sadari bahwa waktu adalah hal sangat berharga. Allah bersumpah dengan waktu. Al-Aisyah artinya waktu adalah sesuatu yang agung. Tafsir Ibnu Katsir, waktu masa adalah hidup manusia. Bila disia-siakan, maka seluruh hidup akan merugi. Penghargaan pertama, sadar bahwa waktu adalah modal utama hidup. Kedua, jangan habiskan waktu dalam kerugian. Secara umum, semua manusia berada dalam kerugian, karena waktu terus berjalan dan tak akan kembali. Menurut ulama, kerugian terbesar adalah membiarkan waktu berlalu tanpa makna atau amal. Artinya, jika waktu dihabiskan untuk hal sia-sia, itu adalah kerugian nyata. Waktu harus diisi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, isi waktu dengan iman dan amal saleh. Iman, memperkuat keyakinan dan hubungan dengan Allah. Amal saleh, setiap perbuatan baik yang diridai Allah dari syalat, membaca Al-Quran, bekerja, halal, hingga menolong sesama. Waktu dihargai jika diisi dengan iman dan amal.
Tanpa itu, waktu hanya jati debu yang berterbangan. Pepatah Arab mengatakan waktu itu bagaikan pedang, jika kita tidak menghargai waktu maka pedang itu yang akan menebas leher kita. Keempat, gunakan waktu untuk menasihati dalam kebenaran, tafsir Al-Muyassar. Artinya saling menasihati dalam ketaatan, tauhid, dan segala kebenaran syar'i. Ini menunjukkan bahwa waktu harus digunakan juga untuk berdakwah, menasihati, dan menyebarkan kebaikan. Hargai waktu dengan berbuat manfaat untuk orang lain. Kelima, sabar dalam menjalani waktu dan ujian kehidupan. Hidup adalah proses panjang, penuh ujian dan kesulitan. Tafsir Al-Maraghi. Sabar di sini mencakup sabar atas musibah, sabar dalam taat, dan sabar menjauhi maksiat. Kesimpulan, 4 pilar menghargai waktu dari surah Al-Ashr. 1. Iman yang kuat, menjadikan waktu sebagai ladang pahala. 2. Amal saleh, mengisi waktu dengan aktivitas yang Allah cintai dan ridhoi. 3. Nasihat kebenaran, waktu dipakai untuk menebar nilai-nilai Islam. 4. Sabar dan istiqamah, tidak lemah atau berhenti di tengah jalan. Sahabatku, hidup ini singkat, tapi bila kita isi dengan iman, amal, dan manfaat, maka setiap detiknya bernilai kekal di sisi Allah. Maka, mari kita mulai hari ini dengan menghargai waktu sebagaimana diajarkan Islam. Waktu adalah kehidupan, jangan sia-siakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.